Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inail bin Nabila, saya dari kelompok 13 ingin menjelaskan tentang materi aborsi, pembuahan di luar dan di dalam. Pengertian aborsi. Aborsi adalah tindakan penghentian kehamilan sebelum janin dapat dihidupkan di luar kandungan. Aborsi dapat terjadi secara spontan, keguguran karena faktor alami atau disengaja. Aborsi atau aborsi provokatus melalui tindakan tertentu. Dalam perspektif Islam, kehidupan janin merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga, sehingga aborsi pada dasarnya dilarang kecuali dalam keadaan darurat yang dibenarkan oleh syariat dan pertimbangan medis. Adapun hukum aborsi dalam Islam, yaitu hukum asal aborsi adalah haram, terutama setelah janin ditiupkan ruh atau sekitar 120 hari kehamilan menurut banyak ulama berdasarkan hadis. Namun dalam keadaan tertentu seperti nyawa ibu terancam, kondisi darurat medis yang dibenarkan oleh dokter dan syariat. Sebagian ulama memperbolehkan aborsi dengan syarat yang sangat ketat. Adapun hikmah larangan aborsi yaitu 1. Menghargai kehidupan sejak awal penciptaan, 2. Menjaga hak hidup janin, 3. Menjaga keturunan dan kehormatan keluarga, 4. Menghindari dampak fisik, psikologi, dan sosial akibat aborsi yang tidak dibenarkan. Adapun pengertian pembuahan atau fertilisasi adalah proses pertemunya sel sperma dan sel telur atau ovum sehingga terbentuk zigot yang akan berkembang menjadi embrio kemudian menjadi janin. Dalam Islam, proses ini merupakan bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan manusia dan menjadi awal bentuknya kehidupan. Adapun dalil dalam Al-Quran surat Al-Mu'min Nun ayat 13 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Tsumma ja'alnahu nutfatin fi qararin makin, yang artinya kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Nah, adapun pembuahan di dalam rahim, yaitu pembuahan di dalam rahim adalah proses bertemunya sperma dan ovum secara alami di dalam saluran reproduksi wanita setelah terjadinya hubungan suami istri yang sah. Adapun pandangan Islam, 1. Diperbolehkan dan merupakan cara yang sesuai dengan fitrah manusia. 2. Pernikahan menjadi jalan yang halal untuk memperoleh keturunan. 3. Menjaga keturunan atau hifdz merupakan salah satu tujuan utama syariat Islam atau maqasid syariah. Pembuahan di luar rahim atau bayi tabung atau IVF adalah proses mempertemukan sperma dan ovum di laboratorium. Setelah terbentuk embrio dipindahkan ke dalam rahim istri agar berkembang menjadi janin. Nah, adapun hukum dalam Islam, bayi tabung diperbolehkan apabila 1. Sperma berasal dari suami, 2. Ovum berasal dari istri, 3. Embrio ditanamkan ke rahim istri sendiri, 4. Dilakukan selama masih terikat dalam pernikahan yang sah. Yang tidak diperbolehkan apabila 1. Menggunakan donor sperma, 2. Menggunakan donor ovum, 3. Menggunakan ibu pengganti atau surrogate mother karena dapat menimbulkan masalah nasab. Adapun hikmah pembuahan menurut Islam, Islam mengajarkan bahwa setiap anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Hikmah pembuahan itu ada 4.
macam, yaitu melanjutkan keturunan secara halal, 2. Menjaga kehormatan keluarga, 3. Menjaga kejelasan nasab, 4. Menumbuhkan tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak. Adapun dalil yang menjelaskan tentang menjaga kehidupan, yaitu surat Al-Isra ayat 31 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, nahnu narzukum wa iyyakum, innal qatlahum kana qit'an kabiron. Artinya, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah sesuatu dosa yang besar. Saya akan memberikan contoh video tentang aborsi. Apa hukum melakukan aborsi? Wa inna ma sya'a fi hadzal asr min amaliyatil ijhad amalun muharram. Dan apa yang tersebar di zaman ini berupa aborsi, ini adalah perbuatan yang diharamkan. Ini termasuk perbuatan yang diharamkan. Dan biasanya aborsi ini dilakukan pertama karena tersebarnya perzinahan. Ya. Kedua, karena takut miskin. Ya. Takut miskin disebabkan karena iman yang lemah, tauhidnya yang lemah. Ya, terjadi banyak perzinahan sehingga banyak kita lihat aborsi ini. Ya. Bahkan kita dengarkan di banyak berita anak-anak dibuang, ada yang dibuang di sungai, ada yang dibuang di tempat sampah, ada di toilet, ada yang dibunuh langsung ketika dia lahir, waliyadzubillah. Ini termasuk perbuatan yang sangat keji. Ya. Kemudian juga ada yang menggugurkan anaknya karena takut miskin, dan ini seperti keyakinan orang-orang jahiliyah. Ya, mereka membunuh anaknya karena takut miskin, takut tidak sejahtera. Yang mengatur kehidupan kita adalah Allah Azza wa Jalla, bukan jumlah anak, bukan sedikit dan banyaknya anak, akan tapi Allah yang mengatur kehidupan kita. Wa idza kana al-hamlu qad nufikhat fihi ar-ruh wa mata bisabab al-ijhad fa inna dhalika yu'tabaru qatlan lin-nafs allati harrama Allah qatlaha bighairi haqqin wa rattaba 'ala dhalika ahkamul mas'uliyyah al-jina'iyyah min haythu wujub ad-diyah 'ala tafsil fi miqdariha wa min haythu wujub al-kaffara 'inda ba'd al-a'immah wa hiya itqu raqabatin mu'minah faman lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ain. Apabila aborsi dilakukan setelah bayi ditiupkan ruh pada umur berapa ini? 120 hari. Ketika janin sudah berumur 120 hari, dia ditiupkan ruh. Apabila aborsi dilakukan setelah ditiupkan ruh dan janin tersebut mati karena sebab aborsi tersebut, maka ini termasuk pembunuhan secara sengaja, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berlaku pada pembunuhan ini hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum pidana yang berlaku dalam Islam tentang wajibnya dia membayar diyah. Berapa diyahnya orang yang membunuh 100 ekor onta? Maka itulah dosa yang ditanggung oleh orang-orang yang membunuh bayinya. Sekalipun bayi itu ada karena sebab zina, tidak boleh dibunuh. Maka kesalahan itu ditanggung oleh orang tersebut, bukan anaknya. Maka tidak ada alasan untuk membunuh janin atau menggugurkan kehamilan. Jadi perbuatan pembunuhan terhadap bayi sekarang
mengalahkan pembunuhan di zaman jahiliyah. Kalau di zaman jahiliyah begitu lahir langsung dikuburkan hidup-hidup. Sekarang belum lahir juga sudah dibunuh. Ini melebihi perbuatan orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Dan begitu juga sebagian ulama berpendapat wajib dia membayar kafarah. Apa kafarahnya? Memerdekakan budak. Memerdekakan budak yang beriman. Dan ini tidak mungkin sekarang. Atau kalau tidak dia dapatkan budak, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut menurut pendapat sebagian ulama. Dan di sini Syekh menyebutkan beberapa hasil fatwa dari Hay'ah Kibar Ulama di Saudi Arabia ya, tentang masalah aborsi atau menggugurkan bayi ini. Yang pertama, tidak boleh menggugurkan kehamilan. Tidak boleh menggugurkan kehamilan dengan alasan apapun kecuali dengan alasan yang syar'i dan pada batasan yang sangat sempit. Tidak boleh menggugurkan kehamilan di setiap atau di semua fase kehamilan, kecuali dengan sebab yang syar'i dan dengan batasan yang sangat sempit dan aturan yang sangat ketat. Yang kedua, jika kehamilannya pada fase yang pertama, yaitu ketika janin berumur 40 hari, dan sebab menggugurkannya adalah karena kesulitan mengasuh anak atau karena tidak bisa membiayai kehidupannya dan pendidikannya, atau sudah merasa cukup dengan anak yang ada, maka ini tidak boleh. Jadi menggugurkan kehamilan di fase kehamilan yang pertama, yaitu 40 hari pertama, dengan alasan kesulitan merawat anak, mengasuh anak, atau takut tidak mampu membiayai kehidupannya, pendidikannya, atau sudah merasa cukup dengan anak yang dimiliki, maka ini tidak boleh. Ini yang kedua. Yang ketiga, tidak boleh menggugurkan kehamilan jika sudah berbentuk segumpal daging. Ya, tidak boleh menggugurkan kehamilan apabila janin sudah berbentuk segumpal daging, kecuali diputuskan oleh sekelompok dokter. Jadi bukan satu orang dokter, sekelompok dokter yang terpercaya yang memutuskan bahwasanya kalau janin ini dibiarkan maka akan bisa membahayakan keselamatan ibunya. Maka apabila bisa membahayakan keselamatan ibunya, maka boleh digugurkan, tapi setelah berusaha melakukan segala sebab untuk menyelamatkan si anak atau janin dan ibunya. Kemudian setelah diputuskan oleh sekelompok dokter yang terpercaya, tidak boleh satu orang, dan itu pun setelah berusaha untuk menyelamatkan bayi dan ibunya. Ini ketika janin sudah berbentuk segumpal daging, tidak boleh menggugurkannya kecuali dengan keputusan komite dokter yang terdiri dari beberapa orang dan jujur, dan setelah berusaha untuk menyelamatkan dan dengan segenap usaha. Yang keempat, setelah memasuki tahapan yang ketiga, yaitu 40 hari yang ketiga, yaitu ketika berumur 4 bulan, tidak halal untuk menggugurkannya sampai diputuskan oleh dokter-dokter spesialis yang jujur bahwasanya keberadaan anak di dalam perut ibunya akan menyebabkan ibunya meninggal, dan ini setelah berusaha untuk menyelamatkannya dengan semua cara. Dan ini diringankan, dibolehkan untuk menyelamatkan nyawa ibu yang lebih, untuk untuk menghilangkan kemudaratan yang lebih besar. Tapi ada pendapat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, apabila sudah ditiupkan ruh,
maka sama sekali tidak boleh dibunuh atau digugurkan. Sebab kalau sudah ditiupkan ruh, dia menjadi manusia utuh. Ya. Menjadi manusia utuh. Kalau kita bunuh, maka kita yang menjadi sebab terbunuhnya. Ya. Kalau dibiarkan hidup, kemudian ibunya meninggal, maka bukan kita yang membunuh ibunya. Tapi memang Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkannya. Ya. Tapi kalau kita yang sengaja membunuh anak ini, maka kita penyebab terbunuhnya anak tersebut. Dan ini ketika anak tersebut sudah ditiupkan ruh. Yang intinya ibu-ibu dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, masalah menggugurkan anak ini bukan masalah atau perkara yang mudah atau perkara yang ringan. Ya. Dibolehkan dengan syarat yang ketat, ya, dan di batasan yang sangat sempit, dan di saat atau dalam keadaan yang sangat terpaksa. Dan anak-anak yang digugurkan, yang dibunuh dengan aborsi, nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ketika anak-anak kecil ditanya oleh Allah, dengan sebab dosa apa mereka dibunuh, maka akan dipertanggungjawabkan. Semua yang melakukan aborsi akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah, baik itu orang tuanya, dokternya, dan semua orang yang membantu.